64. Clara wanita simpanan. Pengantar bunga itu merasa bingung. Entah hubungan pernikahan macam apa yang dijalani Bram dan Clara. Bram sendiri enggan memberikan bunga itu dengan tangannya sendiri. Sedangkan Clara enggan menerima bunga tersebut dan justru meminta bunga itu untuk dibuang. Pengantar bunga itu melihat pintu apartemen Clara yang sudah tertutup. Astaga. Jadi, harus kuapakan bunga ini? Gumamnya. Pengantar sekaligus penjaga toko itu teringat dia memiliki kartu nama Bram. Dia bergegas menghubungi Bram, sementara itu. Bram baru saja sampai di rumah sakit. Ya, selesai membeli bunga untuk Clara dia kembali ke rumah sakit. Bram mendengar suara dering telepon. Dia mengerutkan dahinya karena nomor tersebut tak tersimpan di kontaknya. Biasanya, Bram enggan menjawab telepon asing tetapi dia teringat pada penjual bunga tadi. Di mana sebelumnya dia meminta agar penjual bunga tadi menghubunginya ketika bunga telah sampai di tangan Clara. Ya, halo. Halo. Dengan Tuan Bram. Ya. Siapa ini? Saya penjaga toko bunga yang Tuan pesan, Tuan. Begini. Bunga yang Anda kirimkan untuk istri Anda ini. Harus saya apakan? Ya. Bram mengerutkan dahinya. Dia merasa penjaga toko bunga itu begitu bodoh. Sudah jelas dia mengatakan agar mengantar bunga itu ke apartemen Clara. Apa kamu lupa? Atau kamu tak mendengarkan ucapan saya? Saya meminta agar bunga itu diantarkan. Ucap Bram, sudah. Tetapi istri Anda menolak. Dia meminta agar saya membuang bunga ini. Bram membulatkan matanya. Dia tak menyangka Clara akan menolak bunga pemberiannya. Kalau begitu ikuti perintahnya, ucap Bram. Apa? Jadi, saya benar-benar harus membuang bunga ini. Ya, buang saja, tegas Bram dan mengakhiri panggilan telepon itu. Bram menggeram. Dia benar-benar pusing memikirkan kemarahan Clara. Tak lama masuklah lagi panggilan telepon dari nomor yang sama, yaitu penjaga toko bunga. Ada apa lagi? Tanya Bram kesal. Dia benar-benar sensitif sekali jika berurusan dengan Clara. Tuan, menurut saya mengapa istri Anda menolak bunga pemberian Anda? Itu karena apa? Tanya Bram yang langsung menyela ucapan penjual bunga tersebut. Wanita biasanya ingin si pemberinya yang memberikannya secara langsung. Itu akan lebih memberikan kesan bahwa si pemberinya memang menghargai dan mencintai pasangannya. Terkadang, perlu mengesampingkan ego karena merasa sebagai pria dan kepala rumah tangga. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa istri Anda tengah marah. Cobalah Anda memberikan bunga itu sendiri. Bram terdiam. Tak lama telepon itu berakhir, jadi, aku yang harus memberikannya sendiri. Wanita benar-benar menyusahkan. Gumam Bram. Bram melanjutkan langkahnya menuju ruangan Anita. Masih ada Papi Anita di sana. Kamu sudah kembali, Bram. Papi akan pergi kalau begitu. Ya, baiklah, terima kasih sudah menjaga Anita. Ucap Bram. Tak masalah. Ucap Papi Anita dan mengusap kepala Anita. Dia pun meninggalkan ruangan Anita. Bram mendekati Anita. Anita tengah terlelap dan tak lama Anita membuka matanya. Mulut Anita tampak mengatakan sesuatu tetapi sulit sekali dimengerti oleh Bram. Anita tampak tak jelas mengatakan sesuatu. Jangan memaksa bicara. Jika belum mampu, ucap Bram. Anita mengisyaratkan tangannya ke telinga. Dia meminta ponselnya pada Bram. Bram cukup mengerti. Dia mengambil ponsel Anita dan memberikannya pada Anita. Anita mengetik sebuah pesan di sana. Kemudian dia menunjukkan pesan itu pada Bram, aku ingin pulang ke rumah. Bram mengerutkan dahinya. Dia menghela napas, tidak. Sampai kamu benar-benar pulih. Ucap Bram. Lagi-lagi Anita mengetik sebuah pesan. Aku mohon. Aku merasa gila berada di sini. Aku janji takkan menyusahkanmu. Aku hanya tak ingin berada di sini. Ini bisa membuatku semakin lama pulih. Lagi-lagi Bram menghela napas setelah membaca pesan Anita. Apa kamu yakin? Tanya Bram melihat Anita. Anita mengangguk. Aku akan bicarakan dengan dokter. Jika dokter mengizinkan.
Kita akan pulang ke rumah, ucap Bram. Anita tampak tersenyum senang. Dia memegang tangan Bram seraya mengucapkan sesuatu. Bram memang tak mendengarnya jelas. Tetapi dia merasa Anita mengucapkan terima kasih padanya. Bram hanya tersenyum seraya mengusap punggung tangan Anita. Istirahatlah, ucap Bram. Anita mengangguk penuh antusias. Dia terlihat benar-benar bahagia layaknya anak-anak yang mendapatkan mainan kesukaannya. Bram pergi menuju kamar mandi. Dia mencuci wajahnya dan teringat kembali pada Clara. Bram menatap dirinya di cermin. Sabarlah hingga Anita sembuh. Maka aku akan menceraikannya, ucap Bram. Bram begitu yakin dengan keputusannya untuk menceraikan Anita. Seharusnya, jika tak ada insiden yang menyebabkan Anita masuk rumah sakit, Bram sudah mengurus surat pembatalan pernikahannya dengan Anita. Sayangnya, semua di luar dugaannya dan justru terjadi musibah pada Anita. Tentu dia takkan mungkin meninggalkan Anita dalam keadaan seperti itu. Bram keluar dari kamar mandi. Dia mengambil laptopnya yang tersimpan di atas sebuah meja. Dia melangkah menuju sofa dan bekerja di sana. Semenjak Anita dirawat di rumah sakit, Bram memang bekerja dari rumah sakit. Dia seorang pemilik perusahaan. Tetapi bukan berarti dia dapat bekerja seenaknya. Tentu dia membangun perusahaannya dengan tak main-main. Karena itu dia pun tak pernah main-main dalam bekerja. Asteris asteris asteris. Beberapa waktu berlalu. Bram sudah selesai dengan pekerjaannya. Dia merasa bosan dan melihat Anita masih tertidur. Bram beranjak dari sofa. Dia keluar dari ruangan itu. Asteris 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 di apartemen Clara. Clara menggerutu. Dia sungguh merasa kesal melihat tingkah Bram yang seenaknya. Bagaimana bisa setelah memarahinya, Bram justru memberikannya bunga dan bunga itu diberikan melalui tangan orang lain. Clara benar-benar tak mengerti maksud Bram. Clara teringat kembali pada ucapannya yang meminta pengantar bunga tadi untuk membuang bunga yang Bram berikan. Clara kembali keluar. Dia mencari bunga tadi di dalam tong sampah. Sayangnya, tong sampah itu sudah kosong. Sepertinya sudah diambil oleh petugas kebersihan. Clara melihat ke arah belakang ketika dia mendengar suara sesuatu. Itu adalah suara tong sampah besar yang dapat menampung sampah cukup banyak. Clara bergegas mendekati tong sampah tersebut. Dia mencari bunga tadi dan menemukannya. Clara mengambil bunga tersebut. Sadar diperhatikan oleh petugas kebersihan, Clara pun menyunggingkan senyum manisnya. Ini milik saya, ucap Clara dan bergegas kembali masuk ke apartemennya. Clara melihat bunga itu. Beruntunglah di dalam tong sampah besar tadi belum dipenuhi sampah lainnya sehingga bunga itu tak sampai rusak. Clara menyimpan bunga itu di lemari hias kaca yang cukup besar. Dia tersenyum melihat bunga itu. Ting tong. Clara mengerutkan dahinya mendengar suara bel apartemen. Dia bergegas membuka pintu dan pertama kali yang terlihat adalah sebuket bunga mawar merah yang menutupi wajah yang memegang bunga tersebut. Bunga itu sama persis dengan bunga yang Bram berikan. Hanya saja memiliki jumlah tangkai bunga yang lebih sedikit dari yang Bram berikan. Clara menghela napas. Mengapa juga harus memberikan bunga lagi? Bahkan bunga yang datang sebelumnya belum lama sampai di tangannya. Bunga lagi. Bukankah kamu sudah memberikanku bunga? Ucap Clara seraya mengambil bunga tersebut. Setelah itu, terlihatlah wajah seseorang yang membawa bunga tersebut. Apa kamu menyukainya? Tanyanya seraya tersenyum. Bersambung.